Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Kapita Selekta Matematika Rombel 1 dengan saya Eka Sari Laras Asih, Saya Nalida Sama Diva, dan saya Alvina Nur Arafah. Di sini kami akan membahas tentang 2 soal matematika yang terdiri dari 1 soal SMP dan 1 soal SMA. Teman-teman penasaran nggak sih tentang soal apa yang akan kita bahas? Kalau penasaran, stay tune dan lanjut tonton videonya sampai habis ya. Sebelum masuk ke pembahasan soalnya, di sini kelompok kami akan membahas soal yang merupakan pengembangan dari capaian pembelajaran masing-masing dari tingkat SMP atau fase D dan tingkat SMA atau fase F. Untuk capaian pembelajaran pada tingkat SMP, yaitu peserta didik dapat menentukan dan menafsirkan rata atau mean, median, modus, dan jangkauan atau range dari data tersebut untuk menyelesaikan masalah, termasuk membandingkan suatu data terhadap kelompoknya, membandingkan 2 kelompok data, memprediksi, dan membuat keputusan. Untuk capaian pembelajaran pada fase F, yaitu peserta didik dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai, yaitu linear, kuadrat, dan eksponensial. Sebelum masuk ke pembahasan soal, teman-teman tahu nggak sih apa itu mean, median, modus, dan jangkauan? Mean adalah nilai rata-rata dari suatu data dengan rumus jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Sedangkan median adalah nilai tengah dari ukuran pemusatan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Modus adalah nilai atau data yang paling banyak ditemukan atau paling banyak muncul. Dan jangkauan adalah data kuantitatif yang merupakan selisih antara data dengan nilai yang terbesar dan data dengan nilai yang terkecil. Selanjutnya, bagaimana suatu fungsi dapat dikatakan sebagai fungsi inverse? Suatu fungsi dapat dikatakan sebagai fungsi inverse jika fungsi tersebut memenuhi syarat fungsi bijektif atau korespondensi 1:1. Apa itu komposisi fungsi? Komposisi fungsi merupakan penggabungan operasi 2 fungsi secara berurutan yang akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Komposisi fungsi 2 fungsi f(x) dan g(x) dinotasikan dengan simbol f bundaran gx atau g bundaran fx. Baiklah, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Stunting atau bahasa sederhananya pendek, walaupun kedua istilah ini sejatinya berbeda, merupakan suatu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya, sebagai akibat dari masalah gizi kronis, yaitu kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Permasalahan stunting begitu kompleks, beberapa daerah ada yang tidak mau menerima jika daerahnya dikatakan memiliki banyak anak stunting. Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kesehatan menargetkan angka stunting bisa ditekan di bawah 20%. Padahal pada kenyataannya angka prevalensi stunting tahun 2021 di Kabupaten Rembang di tengah adanya pandemi COVID-19 justru terus meningkat menjadi 24,97%. Hal ini menempatkan Kabupaten Rembang sebagai peringkat ketiga kasus stunting di Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah data jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Rembang pada tahun 2021. Terlihat pada grafik, terdapat 14 kecamatan di Kabupaten Rembang yang memiliki jumlah keluarga berisiko stunting yang berbeda-beda. Grafik diambil dari mipaunes.ac.id, praktik baik Universitas Negeri Semarang dalam penurunan stunting berbasis kearifan lokal yang dipublikasi pada 15 November 2022. Berdasarkan data tersebut, Alvina menyimpulkan bahwa banyak kecamatan di Kabupaten Rembang dengan jumlah keluarga berisiko stunting yang lebih besar dari rata-rata ada lebih dari 5 kecamatan. Analisislah apakah simpulan dari Alvina adalah suatu pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian soal. Diketahui data jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Rembang pada tahun 2021 jika diubah menjadi bentuk tabel sebagai berikut. Terdapat kecamatan di Kabupaten Rembang beserta jumlah keluarga berisiko stuntingnya, dan yang ditanyakan adalah apakah pernyataan bahwa jumlah keluarga berisiko stunting yang lebih besar dari rata-rata ada lebih dari 5 kecamatan adalah suatu pernyataan yang benar? Untuk menjawab benar atau tidaknya pernyataan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui rata-rata dari jumlah keluarga berisiko stunting terlebih dahulu dengan rumus
X bar sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data, sama dengan 5.618 ditambah 4.480 ditambah 3.722 ditambah 5.273 ditambah 9.454 ditambah 7.488 ditambah 6.617 ditambah 5.642 ditambah 6.383 ditambah 11.080 ditambah 4.298 ditambah 9.446 ditambah 4.403 ditambah 6.340 dibagi 14 sama dengan 90.114 dibagi 14 sama dengan 6.438,86. Jadi, rata-rata dari keluarga yang berisiko stunting di Kabupaten Rembang adalah 6.438,86. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, telah diketahui bahwa rata-rata dari jumlah keluarga beresiko stunting di Kabupaten Rembang pada tahun 2021 jika dibulatkan adalah 6.439 keluarga. Terlihat pada diagram pada soal, terdapat 5 kecamatan yang jumlahnya lebih besar dari nilai rata-rata. 5 kecamatan tersebut adalah Sarang dengan jumlah 9.454, Seidan dengan jumlah 7.488, Pamotan dengan jumlah 6.617, Rembang dengan jumlah 11.080, dan Keragan dengan jumlah 9.446. Jadi, berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh, pernyataan bahwa banyak kecamatan di Kabupaten Rembang dengan jumlah keluarga beresiko stunting yang lebih besar dari rata-rata, ada lebih dari 5 kecamatan, adalah pernyataan yang salah. Karena yang benar adalah banyak kecamatan di Kabupaten Rembang dengan jumlah keluarga beresiko stunting yang lebih besar dari rata-rata, ada tepat 5 kecamatan. Kemudian masuk pada soal yang kedua, yaitu soal matematika tingkat SMA. Disajikan soal seperti berikut. Tari merupakan seorang penjual roti. Setiap harinya memperoleh keuntungan sebanyak X potong roti sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 100x ditambah 600. X di sini merupakan banyak potong roti yang terjual. A. Jika dalam suatu hari Tari mampu menjual 500 potong roti, berapakah keuntungan yang diperoleh? Kemudian yang B. Jika keuntungan yang diharapkan sebesar 800.000, berapakah potong roti yang harus terjual? Untuk menyelesaikan soal tersebut, hal yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu menulis tentang hal yang diketahui pada soal. X sama dengan potong roti yang terjual dengan banyaknya X yaitu 500. Kemudian untuk nilai keuntungannya yaitu Fx sama dengan 100x ditambah 600. Lalu hal yang ditanyakan dalam soal tersebut yaitu A. Berapakah keuntungan yang diperoleh jika dalam sehari terjual 500 potong roti? Kemudian yang B. Berapakah potong roti yang harus terjual jika keuntungan yang diharapkan sebesar Rp800.000? Kemudian untuk menjawab soal pada bagian A, keuntungan yang diperoleh jika dalam satu hari terjual 500 potong roti, kita dapat mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi, sehingga Fx sama dengan 100x ditambah 600 sama dengan 100 dikali 500 ditambah 600 sama dengan 50.000 ditambah 600. Hasilnya yaitu Rp50.600. Jadi keuntungan yang diperoleh apabila dalam sehari terjual 500 potong roti adalah Rp50.600. Untuk menyelesaikan soal pada bagian B, jika keuntungan yang diharapkan adalah Rp800.000, maka banyak roti yang harus terjual yaitu 800.000 sama dengan 100x ditambah 600. Ini akan ekuivalen dengan 800.000 dikurangi 600 sama dengan 100x, ekuivalen dengan 799.400 sama dengan 100x, ekuivalen dengan x sama dengan 7.994. Jadi jika ingin memperoleh keuntungan sebesar Rp800.000,
Tari harus menjual sebanyak 7.994 potong roti. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah menyelesaikan soal-soal. Buat teman-teman yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.